Halo, selamat sore Sobat 7. Saya Pradipta Risang. Saya adalah seorang sosial media spesialis yang telah bekerja dan mengelola banyak sekali akun media sosial di perusahaan nasional, internasional, di Indonesia, maupun di beberapa negara lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang prospek pekerjaan di bidang media sosial hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Saya membagi menjadi dua bagian, yaitu skill wajib dan skill tidak wajib. Skill wajibnya, yang pertama yaitu copywriting. Copywriting menurut saya sendiri yaitu adalah seni olah kata atau penulisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan. Pesannya itu bisa berupa jualan, branding, ataupun yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sosial media spesialis ataupun sosial media in general. Yang kedua adalah basic design. Menurut saya, desain itu adalah seni menyampaikan pesan melalui visual. Konteks desain di sini yaitu desain dalam hal sosial media, dalam hal postingan bersosial media. Jadi paling tidak kita mengerti apa yang baik untuk ditampilkan di sosial media. Paling tidak seorang sosial media spesialis harus peka terhadap elemen visual. Skill wajib yang ketiga yaitu marketing. Ini berlaku sebagai brand positioning, yaitu bagaimana kita melihat brand kita itu adanya di mana, di segmen apa, target marketnya seperti apa. Skill marketing ini akan sangat membantu kalian para sosial media spesialis yang bekerja di agensi yang menghandle lebih dari satu klien dengan variasi pasar ataupun segmen yang berbeda-beda. Skill wajib berikutnya yaitu komunikasi. Untuk pekerjaan apapun, skill komunikasi itu sangat dibutuhkan, terutama untuk sosial media spesialis. Karena kita harus tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan followers, berkomunikasi dengan market, ataupun yang lainnya. Skill wajib yang terakhir yaitu peka terhadap tren. Semakin konten itu relate dengan tren, semakin besar pula kemungkinan sebuah konten untuk dilihat oleh market ataupun diberikan reaksi oleh market. Yang pertama yaitu social media officer. Dinilai dari kata officer itu sendiri, social media officer adalah yang bertugas sebagai pelaksana, orang yang ada di garis paling depan dalam menghandle followers, market, ataupun orang-orang yang berinteraksi dengan sebuah akun di sosial media. Selanjutnya ada social media manager. Nah, social media manager ini adalah head ataupun kepala dari social media officer tadi. Jadi, social media manager adalah orang yang mengepalai beberapa social media officer. Berikutnya yaitu social media strategist. Tugasnya yaitu membuat strategi ataupun plan untuk sebuah akun sosial media. Dia harus tahu dan dia harus memiliki visi dan misi untuk mencapai sebuah objektif tertentu. Selanjutnya ada social media specialist. Kalau social media spesialis sendiri, menurut saya pribadi ini lebih general. Dia adalah orang yang hampir menghandle semuanya. Pekerjaan social media officer dan social media strategist, bahkan kadang-kadang sebagai ads manager juga di-handle semuanya. Yang terakhir yaitu social media analis. Untuk beberapa akun sosial media yang sudah terlampau besar, mungkin dibutuhkan social media analis untuk menganalisa data-data yang bisa dikonversikan sebagai strategi berikutnya. Social media analis juga terkadang dibutuhkan untuk menghandle sebuah akun atau beberapa akun yang sudah cukup besar, cukup sulit untuk dihandle seorang social media spesialis ataupun seorang social media manager ataupun officer. Untuk sampai saat ini, menurut saya pribadi tidak ada spesifik jurusan kuliah yang wajib ataupun yang tepat untuk menjadi sosial media spesialis. Namun, akan lebih baik menurut saya pribadi jika seorang sosial media spesialis itu datang dari jurusan komunikasi. Karena pekerjaan
seorang sosial media spesialis itu sangat relate dengan mengkomunikasikan sesuatu. Sejujurnya saya belum pernah mengadakan riset sedetail mungkin. Saya cuma ambil dari beberapa situs yang ada di online. Saya merangkumnya mulai dari 2 juta sampai lebih dari 20 sampai 30 juta. Bisa jadi untuk 5 juta ke bawah itu untuk seorang social media officer, dan untuk 7 juta ke atas itu adalah untuk seorang social media manager, social media spesialis, analis ataupun yang lainnya. Cara berinteraksinya, menurut saya pribadi itu tergantung dengan brand itu sendiri. Bagaimana gaya bahasa dari brand tersebut, di segmen apa sebuah brand itu bermain, ataupun siapa yang menjadi target marketnya. Jadi, yang harus diperhatikan dengan cara berinteraksi dengan followers, yaitu kita harus tahu brand kita target marketnya siapa. Sebenarnya untuk jawaban dari pertanyaan ini tergantung brandnya lagi. Tapi secara garis besar, saya akan mencari irisan dari value brand tersebut dan market needs, ataupun hal yang disukai ataupun dibutuhkan oleh market needs. Itu ada irisan, baik. Saya akan cari konten-konten yang beririsan dengan dua hal tersebut. Ataupun bisa juga saya akan mencari konten dari user generated content, yaitu konten-konten yang diambil dari para followers itu sendiri. Misalnya kita repost story dari followers yang nge-tag kita, itu kan udah termasuk user generated content karena kontennya sebenarnya berasal dari si followers ataupun market kita. Secara garis besar, anak-anak agensi akan berpeluang untuk mendapatkan pengalaman. Kenapa? Karena biasanya anak-anak agensi menghandle lebih dari satu brand dalam suatu waktu. Sedangkan anak-anak korporat itu lebih berpeluang untuk berkembang lebih cepat karena dia hanya fokus untuk menghandle satu brand. Sosial media itu udah jadi makanan sehari-hari ya untuk banyak banget orang, dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu karena akan ada sosial media platform yang lainnya yang terus berdatangan. Contohnya sekarang TikTok. 5 sampai 10 tahun lalu siapa yang nyangka TikTok akan sebesar ini? Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah terlalu crowded? Tidak. Masih sangat terbuka lebar. Buktinya, saya sendiri sampai bisa bekerja di luar negeri sebagai sosial media ataupun hal-hal yang relate dengan sosial media. Jadi masih terbuka lebar. Yang harus dihindari yaitu stuck ataupun nggak mau belajar, karena setiap harinya, setiap waktunya, algoritma, updates dari setiap platform itu akan selalu ada. Jadi jangan menutup diri untuk tidak mau belajar. Terus gali potensi diri dan melihat adanya update dari lingkungan, dari sosial media itu sendiri. Oke, gimana Sobat 7? Sekarang udah makin kebayang kan tentang apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi seorang sosial media spesialis ataupun sosial media lainnya. Semoga sharing kali ini bisa membantu kalian semua untuk yang berminat ataupun yang mau belajar untuk menjadi seorang sosial media spesialis. Saya Pradipta Risang pamit. See you.